Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok 5, akan menjelaskan mengenai free living subfilum Actinopoda. Kelompok kami terdiri dari Mbak Rizky Amalia, Melinda Retno, Elok Wardaningrum, Dewi Martasari, Mila Alhidayah, Ditra Putri Bahari, Rizka Maulida, dan Firda. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah karakteristik dari Actinopoda, struktur fisiologi Actinopoda, reproduksi, habitat, peranan ekologi dan ekonomi, serta cara memperoleh makanan. Yang pertama, saya Dewi Martasari akan menjelaskan mengenai karakteristik dari Actinopoda. Karakteristik dari Actinopoda ini adalah sesuai dengan namanya, di mana artinya itu kaki sinar. Kaki sinar ini berbentuk pseudopodia atau kaki semu yang tipis dan menyerupai jarum dengan jumlah yang banyak dan dapat memancar atau disebut dengan aksopodia. Aksopodia ini terbentuk dari ikatan mikrotubulus yang kuat. Dan mikrotubulus tersebut ditutupi oleh lapisan tipis sitoplasma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Saya Rizka Maulida akan menjelaskan mengenai struktur fisiologi dari Actinopoda. Actinopoda ini terdiri dari heliozoa dan radiozoa. Heliozoa rangkanya terdiri dari lempengan yang tidak menyatu yang mengandung silika seperti kaca atau kitin, sedangkan tubuh radiozoa dibagi menjadi dua bagian. Bagian terdalam disebut kapsul pusat dan kapsul terluar. Kapsul pusat ini terdiri dari endoplasma. Pada endoplasma terdapat beberapa organel seperti mitokondria, aparatus Golgi, vakuola, lipid, dan cadangan makanan. Yang artinya bagian ini adalah di mana fungsi vital tertentu dari siklus hidupnya dilakukan, seperti reproduksi, sedangkan kapsul terluar mengandung ektoplasma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi Actinopoda ini. Seperti Sarkodina lain atau amoeba, reproduksi yang lebih umum dilakukan Actinopoda adalah secara aseksual melalui pembelahan binar. Tetapi pada Actinopris heliozoa mengalami reproduksi seksual yang berbeda disebut autogami. Inti dibagi menjadi dua dan kemudian diproduksi oleh endomiksis dan apimiksis. Endomiksis sendiri adalah proses dalam gamet atau inti gamet yang timbul dalam suatu individu dan memberikan kombinasi baru bahan genetik. Selanjutnya, yaitu habitat. Habitat Actinopoda pada umumnya menempati berbagai habitat air tawar akuatik, seperti kolam, telaga, rawa, danau, dan lain-lain. Actinopoda memiliki kebiasaan mengapung atau mengambang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan ekologi. Nah, Actinopoda termasuk protozoa yang hidup di air laut dan juga air tawar. Nah, Actinopoda ini umumnya dianggap sebagai pemangsa pasif yang menangkap mangsa, yaitu peranan ekologi sebagai sumber bahan makanan hewan yang hidup di air, dan juga sebagai mengatur jumlah bakteri di alam. Selanjutnya adalah peranan ekonomi. Pada umumnya, manusia memanfaatkan cangkang Actinopoda untuk keperluan semacam alat atau benda yang bernilai ekonomis baginya. Cangkang ini dapat digunakan untuk membuat bahan pembentuk gelas, untuk membuat
bahan menggosok, dan untuk bahan pembuatan bahan peledak. Selanjutnya adalah cara memperoleh makanan dari Actinopoda. Cara memperoleh makanan pada Actinopoda adalah menggunakan aksopodia yang berbentuk runcing. Aksopodia berfungsi dalam pengambilan makanan dan pergerakan serta membantu organisme ini mengapung dan memangsa organisme yang lebih kecil. Heliozoa umumnya hidup di air tawar dan menggunakan aksopodia untuk memangsa, sedangkan radiozoa umumnya hidup di laut dengan beda-beda pada setiap spesiesnya. Baik. Berikut merupakan klasifikasi dari Actinopodia ya, yaitu ada Radiolaria, ada Acantharia, ada Honiozoa, dan Proteomyza. Nah, untuk gambaran dari setiap klasifikasi, untuk yang Radiolaria merupakan protozoa yang memiliki kapsul berlubang atau disebut dengan pori-pori. Bisa dilihat gambarnya, terdapat pori-pori. Seperti protozoa Actinopodia yang lain, dia memiliki juga aksopodia dan memiliki kapsul yang memisahkan protoplasma menjadi ektoplasma dan endoplasma. Hidupnya keseluruhan itu hidup di laut. Yang untuk Acantharia. Nah, untuk Acantharia ini memiliki kapsul sentral, bisa dilihat ya. Seperti ada titik tengah, nah itu disebut kapsul sentral. Hidupnya itu semua di laut ya. Dia itu memiliki kerangka yang disebut dengan anisotropik strontium sulfat. Nah, untuk yang kelas berikutnya ada Heliozoa. Nah, untuk Heliozoa ini tidak ada kapsul pusat. Meskipun itu ada bulatan, tapi bukan kapsul pusat. Tubuhnya itu bulat dengan aksopodia. Bisa dilihat banyak aksopodia. Mengandung banyak silika. Hidupnya besar itu di air tawar. Bagian besar hidup di air tawar. Contohnya itu Actinopris dan Actinosphaeretum. Untuk yang subkelas berikutnya yaitu Proteomyza. Nah, untuk yang Proteomyza ini sebagian besar itu parasit alga. Hidupnya itu di air tawar, air laut. Nah, untuk Holopodia dan Retifolia merupakan spesies besar dari Proteomyza ini. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.